warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Paripurna Al-Muslimin ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun virus corona telah menyerang kita. Salawat berikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jamari SHMAG. Kepada Al-Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatalana. Bapak Ibu kaum muslimin Masjid Muhsinin ya, Masjid Muhsinin Tengkerang Timur ya, Selatan. Oh, Tengkerang Selatan. Oh ya lama kemari, lah setahun. Nah. Baiklah Bapak Ibu terhormat, kalau menghadapi penyakit musibah ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudika. Ya Allah, sesungguhnya wabah, penyakit atau virus, sesungguhnya inna hadzal marada, sesungguhnya penyakit ini jundun, satu tentara, min junudika, dari tentaramu. Usibu man tasya, dia akan menyerang siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa asyrafuhu an man tasya, dia akan menghindar dari siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa asrifhu, karena itu ya Allah, elakkanlah, palingkan, jauhkanlah daripada kami, min anfusina, dari diri kami, min azwajina, dari pasangan hidup kami, min biladina, min ahlina, dari keluarga kami, min baladina, dari negeri kami, wa min biladil muslimin, dan dari seluruh negeri orang-orang beriman. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Masih banyak doa-doa yang lain, antara lainnya itu doa untuk agar Allah membelokkan atau memutar atau menghilangkan penyakit-penyakit itu dari kaum muslimin.
karena dia merupakan jundum min junudika, adalah satu tentara dari tentara engkau ya Allah. Nah, jadi pada minta hormat, tentara Allah itu banyak sekali. Di dalam surat Al-A'raf ayat 133 ada disebutkan tentara Allah itu al-qummal, kuman-kuman, wal jarad, jarad itu belalang, kutu, wadafadi'ah, dan kodok, nyamuk, lalat. Itu semuanya tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menyerang negeri-negeri yang sombong mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi Xi Jinping dari Cina 2 hari setelah dia sombong, katanya tidak ada satupun yang bisa menggoyang Cina. Nah, dibayar kontan sama Allah. 2 hari setelah itu berjatuhan di Wuhan, Cina, orang-orang yang terkena virus corona yang disingkat dengan COVID-19. Waktu corona, itu virus 19, angka 19, nomor 19. Nah, jadi tentara Allah itu banyak, termasuk air. Apa dia itu? Ya, banjir. Itu tentara Allah juga itu. Kemudian tsunami, dan kemudian banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan air. Kembali kepada surat Al-A'raf ayat 133, bahkan dikatakan darah juga. Pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam satu kelompok yang diturunkan darah oleh Allah. Air menjadi merah. Susahnya mendapatkan air sampai batang pisang diperas untuk mendapatkan air, tapi merah juga seperti darah. Anjir juga seperti darah. Dia cari dari pohon-pohon yang ada airnya juga sampai seperti itu. Mereka sangat tersiksa karena mereka membelangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya adanya kekuatan lain selain dari kekuatan manusia. Dia telah mempertuhankan dirinya. Itu yang megang HP mungkin bisa lihat itu. Surat Al-A'raf ayat 133. Tolong bisa. Baca ayat. Surat Al-A'raf 133 tentang tentara Allah. Itu manfaatkan. Ya, manfaatkan HP kita. Saya di kampus juga begitu. Mahasiswa saya di Persada Bunda itu banyak yang tua-tua. Jadi saya katakan boleh buka HP, boleh saya katakan. Karena yang kuliah apalagi Sabtu Minggu banyak pejabat-pejabat mencari gelar ya. Kuliah dengan saya ada polisi, ada tentara, ada pramugari. Yang polisi kuliah dengan saya dibuatnya saya seperti komandannya. Hormat Pak, kata. Kayak gini pula ya kalau polisi kuliah dengan kita. Hormat sekali, lembut sekali ya. Sudah ketemu? Tolong baca ayatnya dulu, baru artinya. Iya. Ke depanlah sini. Tolong sini. Sini. Ini dalam rangka MTQ juga ini. Besok hari Minggu MTQ kan? Pakai ini. Ya, ini masuk TV lah. Silakan. Dekatkan sini. Mari. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna 'alaihimut tunafana wal jarada wal kummala wat tofani di'awad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman
mujrimin. Artinya ada di situ. Oh, tolong. Artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, Sebentar. Topan ya. Jadi topan itu rupanya bahasa Arab. Saya menyangka dulu bahasa Indonesia. Rupanya bahasa Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 133. Fa'arsalna tofana. Kami kirimkan topan, badai kepada suatu negeri. Ulang sekali lagi biar mantap. Artinya. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah atau air minum berubah menjadi darah. Ya. Sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Nah, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagus, terima kasih ya. Oke. Nah, jadi pada yang minta hormat, orang-orang menyombongkan diri itu semakin banyak sekarang ini di zaman modern. Melawan Tuhan langsung. Mana Tuhan itu katanya? Kalau ada Tuhan itu, coba azab saya sekarang juga katanya. Ada yang kejadian di Mesir, seorang wanita dapat sarjana S2 dari Prancis. Karena orang Mesir lama dijajah oleh Prancis, tidak begitu lama tapi pernah dijajah oleh Prancis, maka banyaklah orang-orangnya yang itu kuliah di Prancis. Termasuk Menteri Pendidikannya Toha Hussein, pulang dari Prancis jadi sekuler ya, menantang Allah. Ya, jadi di Mesir itu ada seorang perempuan masih gadis, umur 30-an, dapat S2 dengan bangganya. Waktu itu orang belum punya HP, mahal waktu itu HP 30 juta, 25 juta, menteri-menteri baru yang punya HP. Dia dari Prancis, HP itu dia bawa. Dia katakan, mana Tuhan itu katanya. Dipakainya baju mini, duduknya di depan supir di bus, sehingga orang semuanya melirik ke dia. Sudah laranya putih, cantik, bajunya mini pula lagi, sehingga mata laki-laki tertuju kepadanya semua. Bangga dia. Lalu ada seorang bapak yang jenggotnya panjang, pakai kopiah, ini celananya cingkrang, duduk tidak jauh dari dia. Apa katanya? Dek, katanya, duduklah di tempat saya nih belakang, jangan di depan. Biar saya di depan. Kenapa? Karena pakaiannya mengganggu pemandangan. Adik tidak nutup aurat. Apa agamamu? Islam katanya. Tapi kok tidak menutup aurat? Ya, saya ini kan menganut paham liberal, ajaran bebas. Jadi saya berpakaian mini seperti ini bebas menurut yang saya inginkan. Siapa yang bisa mengatur saya? Jadi dijawab oleh Bapak yang Pak Haji tadi, yang mengatur kita itu Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh kita pakai jilbab itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hei kaum wanita, hei nabi-nabi, sampaikan kepada kaum wanita, anakmu, istrimu, istri orang mukmin, supaya menutup auratnya. Itulah kebijakan Allah. Jadi wanita dari Perancis tadi enggak, terserah kepada saya bebas. Lalu katanya berarti engkau ini menentang Allah. Iya. Mana Allah itu?
Kalau ada Allah itu sekarang, matikan saya sekarang juga katanya. Ini saya ada nomor HP Pak Haji katanya. Berapa nomor HP Tuhan itu? Mari saya telepon. Sebetulnya dia membanggakan HP-nya, itu orang lain belum punya HP. Berapa nomor HP-nya Tuhan itu? Kalau memang Tuhan itu ada, matikan saya sekarang juga. Begitu beraninya orang menantang Allah ya. Jadi kata Bapak tadi, Pak Haji tadi, anakku, aku hanya memberikan nasihat kepadamu, kewajibanku menyampaikan. Ya kan sudah sampai, sudahlah, diamlah Bapak lagi. Lalu terus mobil itu bus berjalan ke Mesir, ke Iskandaria. Setelah 2 jam sampailah ke Mesir, ibu kotanya Kairo. Sudah sampai di sana, tentu penumpang turun semua. Tahu-tahu dia masih tertidur. Ya, yang anak gadis tadi tertidur, dia dibangunkan, nggak bangun, rupanya dah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ditantangnya. Jangan-jangan yang Pak Haji tadi itu malaikat maut mungkin. Mana tahu gitu ya kan? Kalau memang ada Tuhan, matikan saya sekarang juga katanya. Iya, mati dia, mati. Masya Allah, itu sombong, itu dibayar kontan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama dengan Xi Jinping, berapa ribu, sekarang ratusan ribu yang sudah terjangkit penyakit corona. Itu karena sombongnya itu. Jadi kering rohaninya, spiritualnya kering. Dia hanya mengejar keuntungan. Cina kan serba mesin ya. Seluruhnya pakai mesin, pakai robot. Istrinya pun mesin juga. Iya, dibikin robot, pakai mesin. Karena di Cina itu orang hanya boleh punya anak satu. Satu itu diperiksa oleh bidan. Nah, ini laki-laki. Lalu dibuat bersalin secara normal. Kalau dilihat wanita, dikorbankan. Lihat wanita lagi, dikorbankan lagi, sampai ketemu laki-laki. Dan dapat anak satu laki-laki, dapat lagi perempuan, dikorbankan lagi. Nah, sehingga kekurangan wanita lah di Cina. Berapa kekurangan wanitanya? 30 juta orang. Kalau 30 juta, ya penduduknya 1,5 miliar penduduk Cina itu. Ada 30 juta anak laki-laki lajang tidak dapatkan istri. Jadi caranya bagaimana? Diciptakanlah robot mirip dengan wanita, paling cantik. Nah, robot ini dicocokkan kepada listrik, dia bisa bersuara dan dia bisa berbunyi, dan itulah menjadi istrinya. Dari orang Cina tadi, lakulah robot wanita itu dijual 30 juta orang robot. Nah, itu dijadikan istrinya. Jadi dia tidak pernah nangis, tidak pernah minta uang jajan. Iya, robot. Nah, itu dijadikan istrinya. Nah, jadi serba teknologi, serba mencari uang sebanyak-banyaknya, membuat robot. Lalu anak tadi, umpamanya seorang wanita itu mampu melahirkan itu 15 orang, mulai dari remaja, bahkan ada yang 20, apalagi yang kembar-kembar banyak. Jadi seorang wanita mampu dari umur 20 tahun sampai umur 40 atau 45 tahun mampu melahirkan 20 orang anak, lebih kurang 15. Nah, jadi umpamanya mampu 15 orang anak, hanya satu yang boleh dihidupkan, yang 14 itu ditewaskan ketika dia masih di dalam kandungan, masih janin di Cina. Dan janinnya itu dikirim ke restoran. Dibuat apa? Dibuat sup. Mahal, 1.200.000 kalau duit Indonesia, sup janin bayi. Nah, kok berani mereka makannya? Ya nama aja PKI, bukan PKI ya. Komunis. Ya, PKC, Partai Komunis Cina. Dimakannya tentulah banyak virus macam-macam lah di dalam perutnya.
anjing dimakannya, babi dimakan, kucing dimakan, kelelawar dimakan, ular dimakan, janin bayi pun dimakan. Na'udzubillahi min zalik. Bukan saja penyakitnya timbul di fisiknya, macam-macam virus, timbul juga di jiwanya. Jiwanya tidak sehat. Itu namanya kekosongan spiritual. Dia hanya mengandalkan seperti Firaun, menggunakan kekuatan fisiknya, kekuatan rakyatnya. Dia lupa ada yang maha kuat dibandingkan dengan senjata nuklir, yang maha perkasa, yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang tidak ada pada orang Cina komunis itu. Nah, jadi apa diminta hormat? Begitu beraninya orang menantang Allah. Tidak ada satu apapun bisa menggoyang Cina. Sekarang goyang itu segoyang-goyangnya. Udah kasihan pula kita melihatnya. Tapi dia nggak kasihan melihat dirinya sendiri. Itu juga lah yang terjadi pada orang Jepang pada tahun 45. Teknologinya tinggi, kita masih pakai bambu runcing. Jepang sudah memakai pesawat terbang di mana-mana. Berkongsi dia dengan Jerman. Jepang ingin menguasai Asia, Jerman ingin menguasai Eropa. Dunia ini dibagi dua antara Jepang dengan Jerman. Sombonglah dia ini, Jepang ini. Kami tidak ada yang menghambat katanya. Begitu sungai kami keluarkan tas kami sambung-sambung, dia menjadi perahu. Kalau kami duduk ini bisa dia menjadi kasur. Semuanya lengkap teknologinya. Di air dia bisa, tasnya bisa menjadi perahu. Kalau tidur dia di hutan menjadi kasur. Tempat duduk dia bisa menjadi kursi. Tidak satu apapun yang terhalang. Bisa menyimpan senjata, bisa pula tempat memasak, bisa tempat makanan, tempat roti, segala macam. Jadi yang paling hebat itu Jepang. Sombonglah dia. Nah, tentang kesombongannya itu dijatuhkanlah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, barulah dia katakan, oh seperti ini rupanya ada kekuatan lain. Nah, sampai dinamakan bom itu, atom itu di kepanjangan orang. Atom, Allah tolong orang Muslim. M-nya itu Muslim ya. Allah tolong orang Muslim. Bom atom. Kenapa? Karena di zaman Jepang itu orang Indonesia ini dia didaftar umur 14 tahun ke bawah itu diselamatkan, 15 tahun masuk ke atas itu sudah masuk daftar hitam, semuanya akan dibunuh supaya generasinya menjadi generasi Jepang. Tidak ada lagi persangkaan Jepang, Indonesia ini akan kemana-mana, semuanya menjadi milik Jepang. Maka tumbuh-tumbuhannya segala macam sudah mulai didatangkan dari Jepang, termasuk rumput sekajui Jepang. Banyak hal-hal yang Jepang itu masukkan ke sungai-sungai kemana-mana. Dia merasa Indonesia lah dia yang punya dengan kemampuan teknologinya. Sombong dia. Nah, tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima jatuh sebanyak 250.000 orang mati. Kemudian di Nagasaki lebih dari 200.000 orang meninggal. Nah, barulah dia tahu ada kekuatan lain. Walaupun Amerika yang mengobomnya, kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak jadi. Dan ada satu yang tidak diizinkan Allah, di pantai jatuhnya. Jadi 3 bom yang diledakkan oleh Amerika itu, 2 yang mengena Hiroshima dan Nagasaki, 1 dijatuh dalam lumpur, tidak meledak. Tapi sampai sekarang orang Jepang itu sendiri tidak tahu di lumpur pantai yang mana. Tidak tahu. Sekarang mereka berjaga-jaga. Jangan-jangan nanti tiba-tiba meledak saja. Itu sekian ratus, sekian juta lagi. Karena rumah orang sudah padat, jutaan orang yang akan mati. Nah, jadi akibat kesombongan Kaisar Hirohito di Jepang pada waktu itu, dia merasa Jepang lah yang paling hebat. Karena kesombongannya dihancurkan oleh Allah. Nah, jadi banyak di Australia itu profesor-profesor itu masuk ke SD kemana-mana nyampaikan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Ini Pancasila dihina habis-habisan ini sama orang Australia. Itu waktu Menteri Panglima ABRI kita, Pak apa namanya?
yang berhenti kemarin itu sebelum yang sekarang? Pak Gatot ya. Itu dia mendengar langsung dia sampaikan bahwa tentara Australia itu mengejek dia Pancasila ini ada ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena orang Australia tidak mau bertuhan. Mereka ateis, walaupun tidak komunis, tapi mereka ateis. Jadi memang dekat sekali antara ateis dan komunis itu. Kalau ateis itu kepercayaannya tidak ada Tuhan. Kalau komunis sistem ekonominya tidak ada boleh orang kaya. Kalau Islam boleh silakan sebanyak-banyaknya orang kaya, tapi bayar zakat, bayar pajak, infak, sedekah silakan. Kalau di komunis tidak ada itu istilah infak, sedekah, zakat, tidak ada. Maka orang kaya dihabiskan semuanya, hartanya direbut jadi milik pemerintah. Jadi yang kaya siapa? Ketua partai pemerintah. Sedangkan rakyat dipaksa-paksa. Itu terjadi di Cina dan terjadi di Korea Utara. Tidak ada rakyatnya yang bahagia. Semuanya berusaha untuk melepaskan diri. Tapi ketika dia lari, temboknya sudah dibuat tinggi-tinggi dan diberi listrik lagi. Itu pun ada juga yang bisa sekali-sekali melalui pintu rahasia pergi ke negeri lain. Ada yang ke Korea Selatan, ada yang ke tempat lain. Tidak bahagia bersama dengan orang ateis dan komunis itu. Nah, jadi pada minta hormat orang sudah terang-terangan. Jadi di Australia itu terang-terangan profesor itu masuk ke SD. Apa katanya? Masih adakah di antara kalian ini yang masih bertuhan, katanya. Ada seorang anak Indonesia, kedutaan Indonesia di sana, kelas 6 SD. Lalu nunjuk tangan. Siapa di sini yang masih bertuhan? I am sure, saya Tuhan. Guru. Apakah pernah kamu melihat Tuhan? Enggak pernah. Meraba-raba Tuhan? Iya, enggak pernah. Itu maka Tuhan itu tidak ada. Dia masuk kepada logika anak SD. Tuhan tidak ada. Yang ada itu bisa dilihat dan bisa diraba-raba. Pernah meraba-raba Tuhan? Enggak. Melihat? Enggak. Nah, tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Manusia yang ada. Lalu anak Indonesia dia katakan, excuse me sir, permisi saya ingin menyampaikan pendapat saya. Ya, silakan. Nah, apa dia? Apakah Mr. Professor, do you have brain? Punya otak atau tidak? Profesor punya otak? Yes, I have. Saya punya otak. Have you touched your brain? Pernah Bapak sentuh otak Bapak itu? No, nggak pernah. Pernah Bapak lihat otak Bapak? Enggak. Bapak tidak punya otak, katanya. Seprofesor yang nggak punya otak, masa nggak bertuhan, katanya. Tidak bisa dia mengalahkan logika anak SD ini. Karena senjata makan Tuhan namanya. Pertama katanya kalau tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Ternyata profesor tadi tidak pernah menyentuh otaknya, tidak pernah melihat otaknya. Jadi Bapak tidak punya otak, katanya. Mau dilawan lagi karena dia anak SD. Iya, habis logikanya. Nah, jadi para pintar sudah terang-terangan di Australia. Pendidikan mereka hanya mengandalkan pendidikan karakter. Sekarang di Indonesia begitu juga, lebih banyak pendidikan karakter daripada pendidikan agama. Iya. Termasuk saya ini Widya Iswara, bagian pendidikan karakter di LPMP Provinsi Riau. Baru 2 bulan ini pensiun ya, baru pensiun, jadi agak bebas sedikit. 20 tahun saya di LPMP yang dulu namanya BPG. Nah, jadi kemudian itu Australia. Kita pendidikan kita kerjasama dengan Australia itu. Jadi dipesankannya kepada kami ketika saya masih aktif di PLB, apa dipesankan kurikulum Indonesia harus memuat kesetaraan gender, kesamaan laki-laki dan wanita. Prakteknya di Amerika, wanita sudah jadi imam dalam sholat. Sholatnya di gereja. Namanya Siti Aminah Wadud. Seperti itu pula lah yang diinginkan oleh Australia. Jadi kenapa laki-laki saja yang bisa jadi imam, yang azan? Apa salahnya? Perempuan katanya. Nah, itu dipesankan ke Indonesia, tapi tidak digubris walaupun ada pesan seperti itu.
karena bertentangan dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-12. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki itulah yang jadi pemimpin bagi wanita. Bapak Ibu terhormat, terus terang, dan itu terjadi di Irak pada tahun 1000 tahun yang lalu. Ya, terjadi di Irak. Bagaimana? Ada satu kelompok intelek di Irak namanya kaum Ad-Dahri. Lalu khalifah waktu itu Khalifah Al-Ma'mun. Di hadapan Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun ini dia tergila-gila dengan ilmu pengetahuan, suka debat, suka buku, dan suka menerjemah. Nah, jadi Khalifah Al-Ma'mun memanggillah orang intelektual di Irak waktu itu. Ad-Dahri itu orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, yang ada hanya masa, yang ada hanya waktu. Waktulah yang berkuasa. Dalam surah Al-Insan ayat 1 dikatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang suatu waktu dahulu manusia belum dapat disebut manusia. Jadi waktulah katanya yang membuat kelapa itu masak, kelapa itu tumbuh, kemudian setelah dia masak dia jatuh lagi, bertunas lagi. Waktulah yang berkuasa. Nah, kelompok orang yang mengatakan waktu yang berkuasa namanya kelompok Ad-Dahriyun, Ad-Dahri. Lalu berdebat di hadapan Khalifah Al-Ma'mun dengan Imam Hanafi, umurnya 11 tahun. Di hadapan Khalifah, ini Khalifah di tengah, di sini Imam Hanafi atau Abu Hanifah, di sini kaum Ad-Dahri. Nampaklah anak-anak yang ditampilkan oleh gurunya, umur 11 tahun. Apa kata kelompok Ad-Dahri ini? Aku tidak mau berdebat dengan anak-anak. Apalah logikanya anak-anak. Tersinggung ya Imam Hanafi, Abu Hanifah, belum imam dia masih. Abu Hanifah tercengang, tersinggung dia. Hei, kelompok Ad-Dahri, aku walaupun anak-anak, tapi aku tidak mau berdebat dengan kamu. Kelompok Ad-Dahri, kenapa? Kamu nggak punya akal. Aku tidak mau berdebat dengan orang yang tak punya akal. Kata Ad-Dahri, aku tidak mau berdebat dengan anak-anak. Hei, aku yang tersinggung, kata orang Ad-Dahri. Masa aku tidak punya akal? Iya, kalau Ad-Dahri tidak punya akal, masa Tuhan nggak ada? Nggak punya akal? Punya akal. Nah, coba kalau memang kalian kelompok Ad-Dahri punya akal, kelompok liberal lah sekarang namanya. Kalau kalian punya akal, tunjukkan akal kalian itu di mana. Iya, akal itu di mana ya? Ditunjuknya kepalanya. Itu otak yang ada di dalam, itu bukan akal. Brain. Yang akal itu di mana? Pikiran itu di mana? Tidak bisa orang Ad-Dahri itu menunjukkan akal itu di mana ya? Di mana letaknya akal? Nah, yang lebih mudah katanya itu air kopi yang Bapak minum itu. Di dalamnya ada gula, di dalamnya ada kopi, di dalamnya ada air. Tunjukkan yang airnya yang mana, yang kopinya yang mana. Tidak bisa dia menunjukkan yang gulanya itu yang mana. Nah, itu saja tidak bisa kelompok Ad-Dahri tadi tidak bisa melangkahinya. Jadi berbeda hormat. Di Australia juga kejadiannya, mahasiswa ya di hadapan mahasiswa seorang profesor menginjak-injak Al-Quran. Diinjak Al-Quran. Jadi ditanya oleh mahasiswa, kenapa ini diinjak Al-Quran? Ini kan kertas buatan manusia, tulisan juga tinta.
Kenapa pula salahnya saat saya injak-injak? Ya itu kan kitab suci kami. Apa sucinya? Nggak ada kertas biasa. Kebetulan waktu itu profesornya pergi buang air. Bisa buang air sebentar ya. Waktu profesor itu buang air, dia ambilnya diktat profesor itu diinjak-injaknya pula. Lalu ditaruh atas meja. Enggak bisa dibaca lagi diktatnya. Ini siapa? Kerja siapa ini? Diktat saya kok diinjak-injak, ini ada bekas sepatunya. Dia mahasiswa semuanya. Iya, apa salahnya profesor? Kata yang di belakang, menginjak-injak diktat Tuan. Iya, ini kan hasil pemikiran saya. Anda tidak menghormati saya. Bertahun-tahun saya tuangkan di sini dengan footnote-nya, dengan buku-buku yang saya kumpulkan. Kamu tak menghargai pikiran saya. Profesor lah yang tidak menghargai sesuatu yang sangat berharga. Apa? Al-Quran. Memang tertulis di situ, tapi itu kan firman Tuhan. Masa diinjak-injak? Wah, baru dia terdiam. Iya ya. Nah, sedangkan diktat saya saja diinjak-injak saya marah, apalagi kitab suci lama dia termenung. Jadi kadang-kadang Pak Dewi Hormat pakai logika seperti itu dilawan orang-orang komunis, orang ateis ad-dahri itu tidak pula bisa dia melawan kalau kita ikutkan logika mereka. Mereka hanya cetusan hawa nafsu mereka. Orang seperti itulah yang perlu kita dakwahi. Jadi Pak Dewi Hormat, nah tentang otak manusia gitu ya. Otak manusia ini terdiri 3 bahagian besar. Bahagian di depan itu namanya PFC, prefrontal cortex. Jadi otak yang besar bagian depan. Nah, yang kecil bagian belakang. Kemudian ada batang otak. Nah, sekarang yang terbaru ditemukan oleh dokter, di batang otak itu ditemukan ada sesuatu yang bernama aras. Tapi aras bukan yang bahasa Arab. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah menguasai aras, tapi bukan aras itu. Aras dalam bahasa Latin terdapat pada otak yang sifatnya rahasia. Aras itu singkatan dari Ascending Reticular Activating System. Jadi ada di otak manusia itu suatu yang aktif sistemnya yang sekarang tidak tuntas dipahami oleh dokter seluruh dunia, yang namanya aras di otak manusia. Kenapa? Ascending itu artinya naik terus. Jadi ada satu arus listrik pada otak manusia itu sifatnya naik, nggak pernah turun. Wah, masya Allah. Kalau naik terus itu dalam bahasa Arabnya ma'arij, dari kata mi'raj ya, ma'arij tempat naik, tangga naik. Dan itu terdapat pula pada otak manusia aras itu, walaupun bukan bahasa Arab. Teringatlah saya ayat Al-Quran di dalam surat 41, namanya surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan kekuasaannya yang tiada tara di ruang angkasa. Tapi Allah juga menciptakan kekuasaannya yang tiada tara, penuh rahasia, fi anfusihim, di dalam dirimu sendiri. Nah, rupanya dalam diri manusia itu ada yang tak bisa diketahui oleh manusia secara keseluruhan. Apa dia? Aras, Ascending Reticular Activating System. Saya lihat-lihatlah di internet, saya lihat apa, yang diterangkan oleh dokter. Waktu itu saya ngaji tetap di Ittihad Rumbai. Jadi banyak dokter-dokter yang ikut pengajian di Masjid Ittihad itu 10 tahun. Saya guru tetap di Caltech yang sekarang namanya Sipron ya. Nah, jadi di antara dokter itu menyampaikan ada aras yang rahasianya Pak Ustadz yang belum diketahui oleh kedokteran. Kami dokter-dokter ini katanya, kami tidak mengetahui rahasia ujungnya, kami hanya mengerti sedikit. Wah, penasaran saya buka pagi masyarakat waktu itu, Tempo karena itu yang populer. Sekarang saya buka internet, memang
rahasia aras di otak manusia belum mampu dipahami oleh seluruh dokter di dunia, hanya mengerti sedikit. Nah, apalagi tentang roh, tambah-tambah manusia tidak mengerti. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Engkau diberi ilmu hanya sedikit. Masya Allah, jadi rupanya otak manusia ini, bagian otak sebelah kanan itu mengendalikan tubuh kita sebelah kiri. Otak kita bagian kiri mengendalikan tubuh kita sebelah kanan. Otak yang di tengah itu mengendalikan saraf di mata kita, dan otak kecil di belakang itu mengendalikan hal-hal yang kecil yang kita buat. Misalnya kita melukis, kecil, menjahit, nah itu otak kecil di bagian belakang. Nah, jadi rahasia-rahasia itu sedang dipelajari, hanya sebagian kecil yang dipahami oleh orang ahli kedokteran. Masih rahasia. Yang rahasia tadi itu yang ada gelombang naiknya, itu gelombang listrik di otak kita. Jadi ada gelombang elektromagnetiknya, punya tersendiri, namanya electric biology. Jadi tubuh kita ini punya listrik. Nah, itu sebabnya kalau listrik itu kurang kuat, apanya kita pegang gitu dia bertambah terangnya, karena ada listrik dari tubuh kita. Itu belum dipahami. Jadi semakin modern manusia, itu semakin dekat dia kepada Allah kalau dia mau rendah hati, tidak sombong seperti orang komunis. Gara-gara meneliti tentang aras inilah, kemudian banyak lagi tentang fenomena alam. Maurice Bucaille, dokter dari Prancis yang pernah membedah mayatnya Firaun, itu masuk Islam. Kenapa? Begitu dahsyatnya tentang tubuh manusia, terutama dengan otak manusia, penuh dengan rahasia-rahasia di otak manusia. Luar biasa, para hormat. Jadi di dalam tubuh manusia ada parit-parit kecil, pipa-pipa kecil di dalam otak manusia menghubungkan satu dengan yang lain. Ada yang pelindungnya, warnanya berlainan. Sungguh otak manusia lebih canggih daripada 1000 komputer. Jadi komputer susun 1000 buah, masjid ini lebih canggih lagi sistem otak manusia. Justru yang membuat komputer, membuat robot itu otak manusia. Jadi Bapak dan Ibu terhormat, luar biasa. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya pada diri manusia. Nah, sampai waktu kita berapa menit lagi, Pak? Hah? Oh, 2 menit. Nah, kesimpulannya Bapak dan Ibu terhormat, ini kan bulan Rajab, ini cerita tentang Isra dan Mi'raj. Jadi aras itu ada 2. Aras dalam bahasa Arab, nah di dalam Al-Quran. Tapi ada aras dalam menurut ilmu kedokteran, ada di otak manusia. Kedua-dua aras itu adalah sistem pengendalian. Jadi tubuh kita ini dikendalikan oleh aras yang ada di otak kita itu. Dialah yang membuat perencanaan masa depan, dan kunci otak itu ada di ubun-ubun. Nah, di ubun kita ini. Kalau anak-anak kecil kan lembek itu ubun-ubunnya, itu setiap kita berwudu kita sentuh. Kenapa? Karena dia akan kita bawa untuk sujud kepada Allah. Jadi kita sentuh. Jangan sampai berwudu itu nggak disentuh ubun-ubunnya di depan, ya. Nah, antara otak kanan dan otak kiri di sini terdapat ubun-ubun. Disitulah kuncinya manusia mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita sapu ubun-ubun kita. Nah, ini rahasia-rahasia seperti itu rupanya digali oleh manusia. Kenapa harus berwudu, kenapa yang disentuh itu tangan, dan kemudian jari-jari manusia. Kenapa kita waktu baca at-tahiyatul gerak-gerakkan jari, ya? At-tahiyatul rupanya di antara seluruh tubuh manusia kita yang terhubung, ada yang langsung ke otak dan langsung ke hati, itu adalah telunjuk kanan. Jadi dari otak ke opor ke hati itu telunjuk. Maka ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bergeraklah telunjuk kita yang langsung menyentuh hati dan perintah dari otak kita secara langsung. Berbeda dengan jari-jari yang lain. Jadi jari-jari ini mempunyai saraf-saraf di otak yang miliaran jumlahnya,
yang miliaran itu pendukung dari otak-otak kita yang lain. Nah, sampai waktu kita, semoga kita termasuk orang yang menggunakan otak, menggunakan akal, juga menggunakan hati, menggunakan iman, sehingga kita menjadi orang yang beramal dan menjadi orang yang soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran. Kita mengucapkan kepada Ustaz, semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku pembawa acara